Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Alisha Putri Mardiansyah dari kelas 2B Farmasi STIK Sidoarjo Palembang. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah farmasetika dengan judul emulsi. Definisi dari emulsi. Menurut Farmakopeia Indonesia 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Fase terdispersi diubah menjadi tetesan-tetesan kecil yang berukuran 0,1 sampai 100 mikrometer. Komponen dasar emulsi. Yang pertama, fase dispers. Zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair yang lain maka sering disebut fase internal. Yang kedua, fase kontinu, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan pendukung dari emulsi tersebut. Sering juga disebut sebagai fase eksternal. Yang ketiga, emulgator, yaitu bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Tipe emulsi. Yang pertama, emulsi tipe oil in water. Terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Air sebagai fase eksternal, minyak sebagai fase internal. Yang kedua, emulsi tipe water in oil. Terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Minyak sebagai fase eksternal dan air sebagai fase internal. Macam emulsi. Yang pertama, emulsifera atau alam, yaitu emulsi yang dibuat dari biji-bijian yang mengandung lemak dan protein dengan air. Contohnya emulsi dari biji Amygdala dulcis, Amygdala amara, lini semen, dan cucurbitae semen. Yang kedua, emulsi spuria atau buatan, yaitu emulsi yang terbentuk karena penambahan emulgator dari luar. Contohnya emulsi dengan gom Arab. Tujuan pemakaian emulsi. Emulsi dibuat untuk mendapatkan sediaan yang stabil dan merata dari campuran yang saling tidak bisa bercampur. Yang pertama, untuk obat dalam atau oral. Umumnya emulsi tipe oil in water. Yang kedua, untuk obat luar, bisa emulsi tipe oil in water maupun water in oil. Teori terbentuknya emulsi. Yang pertama, teori tegangan permukaan atau surface tension. Yang kedua, teori orientasi bentuk baji atau oriented wedge. Yang ketiga, teori film plastik atau interfacial film. Yang keempat, teori lapisan listrik rangkap atau electric double layer. Yang pertama, teori tegangan permukaan atau surface tension. Daya kohesi setiap zat tidak selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan tegangan permukaan. Penambahan emulgator akan menurunkan atau menghilangkan tegangan zat yang terjadi pada bidang batas antara kedua zat cair dan menyebabkan mudah bercampurnya kedua zat tersebut. Teori orientasi bentuk baji atau oriented wedge. Setiap molekul emulgator dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok hidrofilik dan kelompok lipofilik. Tiap kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Dengan demikian, seolah emulgator tersebut merupakan tali pengikat antara air dan minyak. Antara kedua kelompok tersebut akan membuat suatu keseimbangan dalam setiap jenis emulgator. Teori film plastik atau interfacial film. Emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak, sehingga membentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispers. Dengan terbungkusnya partikel tersebut, maka usaha antara partikel yang sejenis untuk penggabungan menjadi terhalang, sehingga fase dispers menjadi stabil. Teori lapisan listrik rangkap atau electric double layer. Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Setiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang berlawanan. Benteng tersebut akan menolak setiap usaha dari partikel minyak yang akan mengadakan penggabungan menjadi satu molekul yang besar. Karena susunan yang sama, dengan demikian antara sesama partikel akan tolak-menolak. Stabilitas emulsi akan bertambah. Macam-macam emulgator. Yang pertama, emulgator alam. Seperti dari tumbuh-tumbuhan, contohnya gom Arab, tragakan, agar, dan kondrus. Lalu dari hewan seperti kuning telur dan adat lane, serta dari tanah mineral seperti magnesium aluminium silikat dan bentonit. Lalu ada emulgator buatan, contohnya seperti sabun, twin 20, span 20, dan benzalkonium klorid. Metode pembuatan emulsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode gom kering atau metode kontinental. Kedua,
metode gom basah atau metode Inggris. Yang ketiga, metode botol atau metode botol Forbes. Metode gom kering atau metode kontinental. Emulsi dibuat dengan jumlah komposisi minyak dengan 2 jumlah volume air dan setengah jumlah emulgator, sehingga diperoleh perbandingan 4 bagian minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian emulgator. Metode gom basah atau metode Inggris. Metode ini cocok untuk penyiapan emulsi dengan mucilago atau melarutkan gom sebagai emulgator dan menggunakan perbandingan 4:2:1 sama seperti metode gom kering. Metode botol atau metode botol Forbes. Metode ini digunakan untuk emulsi dari bahan-bahan menguap dan minyak-minyak kekentalan yang rendah. Metode ini merupakan variasi dari metode gom kering atau metode gom basah. Emulsi terutama dibuat dengan pengocokan kuat dan kemudian diencerkan dengan fase luar. Cara membedakan tipe emulsi. Yang pertama, pengenceran fase. Setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya. Yang kedua, dengan pewarnaan. Zat warna akan tersebar rata, dan jika zat tersebut larut dalam fase eksternal emulsi tersebut. Yang ketiga, kertas saring atau tisu. Jika ada noda minyak pada kertas saring, maka tipe emulsi tersebut adalah water in oil. Tetapi jika kertas saring atau tisu hanya basah, maka tipe emulsi tersebut adalah oil in water. Yang keempat, konduktivitas listrik. Fase eksternal emulsi dapat dilalui aliran listrik. Elektroda dicelupkan, jika lampu indikator nyala, berarti fase eksternalnya air. Pengerjaan resep. Berikut adalah contoh dari resep emulsi. Perhitungan bahan. Oleum risini didapatkan 6 gram, PGA digunakan sepertiga dari zat aktifnya, dan didapatkan berat PGA adalah 2 gram, dan untuk air PGA-nya didapatkan sebanyak 3 mili. Yang ketiga, sirup simplex sebanyak 15 mili, dan yang keempat, Aquades digunakan sebanyak kurang lebih 77 mili. Perhitungan dosis oleum di sini, dosis pemakaian 1 kali didapatkan sebanyak 900 mg, dan dosis pemakaian 1 hari didapatkan juga 900 mg. Prosedur kerja. Yang pertama, kalibrasi botol 100 ml, lalu timbang semua bahan. Masukkan PGA ke dalam lumpang, tambahkan air untuk PGA, gerus hingga homogen. Lalu masukkan oleum risini ke dalam lumpang, gerus hingga homogen. Kemudian masukkan sirup simplex ke dalam lumpang sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Lalu tambahkan Aquades ke dalam lumpang, gerus hingga homogen. Pindahkan campuran bahan ke dalam botol dan beri etiket. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.